Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya NJK Channel. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengkonfigurasi routing statik di paket tracer dengan menggunakan 6 PC client. Pertama, kita inputkan router sebanyak 3 dengan versi 1841. Kemudian kita inputkan PC client sebanyak 6. Di masing-masing satu router memiliki 2 PC client. Contohnya ada 6, PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5. Kemudian kita berikan atau kita insertkan switch hub di masing-masing router. Jadi kita memerlukan 3 switch untuk masing-masing router karena untuk menyambungkan di PC kliennya. Nah, di sini saya kasih keterangan untuk pengelolaan IP. Untuk PC yang pertama saya memakai kelas C dengan IP 192.168.1.2, dan PC yang satu kelas C 192.168.1.3. berikutnya kelas B 172.168.1.2, dan sama juga kelas B 172.168.1.3. kemudian PC 4 saya kasih 10.10.10.2. kemudian PC yang berikutnya saya kasihkan 10.10.3. ini untuk memberikan identitas pengelolaan IP pada masing-masing PC client. Kemudian kita menyeting pemberian interface untuk router. Seperti biasa kita matikan dulu untuk routernya dan kita masukkan interface ethernetnya ke router. Ini langkah seperti yang pernah saya berikan di pertemuan pertama. Dan bedanya di sini saya pakai versinya yang inet karena yang kemarin kita pakai 2 BIC untuk serial. Nanti kita pakai kabelnya bukan kabel serial. Oke, setelah setting interface-nya, kemudian kita mencoba nanti mengecek apakah sudah ternyala atau belum. Kemudian kita koneksikan masing-masing kabel, router pada switch dan switch pada PC client. Di sini saya pakai automatic kabel. Di router ke router pakai cross dan router ke switch pakai strike. Oke. Nah, sudah tersambung semuanya. Kemudian kita nanti untuk mengkonfigurasi pengalamatan IP pada masing-masing PC client. Sini saya tata dulu biar kelihatan rapi. Oke, di sini saya kasih identitas untuk pengelolaan IP pada router 0. Saya kasih alamat untuk gateway-nya PC pada kelas C 1.1 192.168.1.1
Berikutnya router 1 saya kasih IP 172.168.1.1 untuk gateway-nya, dan kemudian untuk router 2 kelas A yaitu 10.10.10.1. Nah, kemudian kita kasihkan alamat IP untuk masing-masing router pada flash Ethernet. Di sini saya kasih pengalaman IP dengan kelas C semua, yaitu 195.168.1.1. Dan untuk router yang satu ada dua pengalaman IP, yaitu 195.198.1.2. Kemudian di interface yang berikutnya 195.168.2.1. Dan di router 2 saya kasih pengalaman IP untuk nanti di IP nya 195.168.2.2. Saya kasih semua identitas untuk pengelamatan IP di masing-masing router dan masing-masing klien. Langkah selanjutnya nanti kita memberikan konfigurasi IP pada masing-masing perangkat, mulai dari perangkat PC klien untuk PC0. Saya berikan sesuai dengan di kriteria atau deskripsi yang sudah saya ketikkan. Gateway-nya tetap sama, kita inputkan atau kita includekan ke router 0.1.1. Kita konfigurasi berikutnya di PC yang satu, tetap sama di kelas C. Dengan gateway ikut di 192.168.1.1. Berikutnya kita mengkonfigurasi PC yang 2 yaitu di kelas B dengan include gateway di router 172.168.1.1. Dan kita konfigurasi PC yang kelas B juga di PC 3. Di sini subnetmasknya otomatis semua, menghitung sesuai dengan di kelasnya. Berikutnya kita konfigurasi untuk PC yang kelas A dengan IP yang sudah saya berikan di deskripsi. Gateway-nya ngikut di router sesuai dengan IP-nya 10.10.10.1. Kita konfigurasi PC klien terakhir. Di sini tetap sama, IP-nya sesuai dengan deskripsi yaitu 10.10.3 dan gateway ngikut atau include di router. Oke, kita sudah mengkonfigurasi masing-masing PC klien. Pastikan kita cek dulu apakah ada kesalahan di pengelamatan IP. Jadi kita mengecek sebelum nanti mengkonfigurasi ke router. Kita pastikan tetap satu untuk PC kliennya. Berikutnya mengkonfigurasi di router 0 terdapat dua interface. Kita nyalakan dulu flash Ethernetnya, kemudian kita isikan pengelamatan IP-nya. Nah, ini diisi sesuai dengan di deskripsi ya. Untuk gateway-nya di PC klien. Berikutnya kita mengisi router untuk yang mengarah ke masing-masing router. IP-nya sudah ada di deskripsi yaitu 195.168.1.1. Kemudian kita mengkonfigurasi
di router yang kedua atau router 1 tetap sama. Di sini ada 3 interface karena mengarah di 2 router dan di 1 ke switch. Yang pertama saya inputkan IP pada gateway mengarah ke switch atau ke PC client. Selanjutnya kita centang on. Di sini saya inputkan IP yang mengarah atau di sebelah kiri untuk menghadap ke kita, itu mengarah ke router 0. Kemudian di Ethernet saya inputkan IP atau yang sebelah kanan yang mengarah ke router 2 dengan IP yang sudah saya tertulis di deskripsi. Kemudian router terakhir kita kasih IP sesuai yang tertera. Di sini saya inputkan IP yang menggatewaykan di PC client atau IP gateway. Kemudian kita kasih IP yang mengarah ke masing-masing router 195, 108, 2.2. Kita mengecek apakah sudah tertulis atau belum, atau juga kemungkinan belum tercentang. Ini harus kita cek satu persatu. Kita cek router yang tengah atau router 1. Nah, di sini ada 3 port atau 3 interface. Oke, sudah tertulis semua. Berikutnya kita mengecek kembali router yang terakhir, pastikan sudah terisi semua dan centang untuk port statusnya di status on. Sudah terisi semua, tinggal kita mencoba mengepingkan ke antar PC apakah sudah terkoneksi atau belum. Di sini dipastikan belum terkoneksi atau dengan status destination host unreachable atau tidak terhubung. Kenapa? Karena kita belum mensetting pada routing static. Langkah pertama, kita menyeting router statik pada router 0. Network kita isikan IP yang mengarah ke router 1 dan router 2 dengan next hop ke router yang paling dekat atau router 1. Subnet masknya kita isikan sama. Jadi nanti mengisi subnet mask sama semua 255, 255, 255.0. Oke, kita add ya. Bisa terisi 2 network. Pastikan ini sesuai dengan yang mengarah ke router. Oke, sudah semua. Tinggal kita nanti mengkonfigurasi router yang tengah, karena nanti router tengah mengarah ke router 0 dan router 2. Pertama kita inputkan IP pada router 0 yaitu 192.168.1.0 dengan subnet mask sama, dan next hop yang mengarah pada router 0. Kita klik DD. Oke, sudah terisi. Berikutnya kita mengisi IP network pada router 2 yaitu kelas B dengan next hop yang mengarah ke router 2.
kita memberikan IP network dan mesh hub-nya, yaitu yang mengarah di antara router yang paling dekat. Oke, selanjutnya kita mengkonfigurasi router yang kedua. Tetap sama, di network kita isikan IP router 0 dan router 1, dan next hub-nya kita isikan IP router yang paling dekat, yaitu router 1. Oke, di sini IP-nya 2.1 ya. Kita klik add, nya kita isi IP router 1 yaitu kelas B. Next hub-nya tetap sama 2.1. Oke, sudah pastikan add. Nah, di router 2 mengarah ke router 0 dan router 1. Ini yang paling dekat ya, di router 1-nya. Untuk next hub-nya itu divisi yang paling dekat. Sudah terkonfigurasi semua, baik itu di PC client dan PC kelas A, B, dan C. Berikutnya kita mencoba nanti untuk mengetes atau mengepingkan antar PC client. Pertama saya membuka PC 0, ini sama semua ya, saya pilih di PC 0 di kelas C. Kita ping antar PC dulu di kelas C. Oke, hasilnya TTL. Berikutnya kita mengeping routernya, hasilnya juga TTL. Nah, kita mencoba ngeping ke pengelamatan PC kelas B, yaitu 172.168.1.2. Oke, sambil menunggu status masih request timeout dan TTL kembali. Kita coba cek kembali, hasilnya langsung TTL ya. Kemudian kita tes lagi di PC sebelahnya 1.3, tetap di kelas B, tetap sama. Pertama akan RTO atau request timeout, dan selanjutnya akan TTL atau time to live. Berikutnya kita mengecek di kelas A 10.10.10.2. Oke, terhubung juga. Berikutnya di PC kelas A sebelahnya juga terhubung. Di sini sudah selesai kita mengkonfigurasi 3 router dan 6 PC client dengan hasil maksimal sukses ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe di NJK Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share NJK Channel. Terima kasih teman-teman.